Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rukiah selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, kelas PAI AB125. Nomor induk mahasiswa 247125027. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Cigondang 1, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 pada materi ketika kehidupan telah berakhir. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajarannya. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan ke depan agar saya lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
semuanya sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, baiknya kita membaca doa. Ibu minta kita memimpin doa. Siap, fokus, belajar. Mari kita berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah semuanya sudah membacakan doa. Semoga pembelajaran untuk kita kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita baca surat pendek. Kita baca surat Al-Qari'ah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya sebagai rasa nasionalisme kita, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu minta Salum untuk memimpin. Silakan maju. Yang lain boleh berdiri. Mari bung rembuk kembali jam 4. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Terima kasih, semuanya boleh duduk kembali. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin melihat kerapihan kalian. Semuanya boleh minta Ibu berdiri. Sekarang rapikan baju masing-masing. Kalau sudah rapi, boleh duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran atau mengabsen kalian. Apakah semuanya hadir? Hadir semua ibu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Iya. Alhamdulillah. Coba Ibu mau lihat semangat kalian. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya pada semangat ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Andara hadir. Hadir bu. Andara,
Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Farisa, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Rahaf, Hadir. Salum, Hadir. Aini, Hadir. Ilham, Hadir. Vita, Hadir, Bu. siapa lagi nih? Alfia, Hadir. Ilham, Misbah, ada Misbah? Hadir. Misbah udah. Terus Putri Hadir, Bu. hadir. Terus Hana, ada Hana. Hadir. Lalu Kaila, ada Kaila. Hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran. Anak-anak, tema kita kali ini adalah ketika kehidupan telah berakhir. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. Yang keenam, menemukan hikmah kepada hari akhir dengan benar. Yang terakhir, membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Boleh Ibu minta Fitar untuk memimpin? Silakan berdiri. Berdiri. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelima. Yes, yes, yes. Luar biasa. Mantap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia dan kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk kembali. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kematian? Apakah semua makhluk hidup akan mengalaminya? Iya, Bu. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Mengapa? Coba, siapa ada yang tahu? Ayo coba Salum. Karena kematian adalah takdir, Bu. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Betul sekali. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia? Ayo siapa? Hana, coba ayo. Manusia akan memasuki alam kubur dan alam akhirat, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, setelah seseorang meninggal dunia itu, ya, setelah kematian, maka manusia akan memasuki yang namanya alam barzakh atau alam kubur dan alam akhir. Yang ketiga, mengapa kita perlu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati? Ayo, siapa ini? Aini, boleh? Karena setelah kematian manusia akan dihidupkan kembali dalam frekuensi alam yang berbeda.
Iya, betul sekali. Jadi setelah meninggal dunia ya, setelah terjadinya kematian, kita akan dibangkitkan kembali di alam yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu saat mendengar kabar seseorang meninggal dunia? Bagaimana perasaan kamu? Sedih. Selain sedih apa? Apalagi selain sedih? Mengucapkan kalimat tarjih. Betul. Bagaimana kalimatnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul sekali. Ya. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita di dunia ini bermanfaat sebelum meninggal? Ayo, siapa yang tahu? Boleh, Hafiz? Yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh, menjauhi perbuatan yang tercela, segera bertobat. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Iya, betul sekali. Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita di dunia ini bermanfaat sebelum meninggal? Yang pertama tadi apa? Melaksanakan amal-amal soleh. Yang kedua, apa tadi, Hafiz? Menghindari perbuatan tercela. Yang ketiga, segera bertobat. Ya. Baik, selanjutnya Ibu minta kalian simak gambar yang ada di depan. Gambar ini menceritakan tentang apa? Coba kalian simak baik-baik. Nanti setelah ini Ibu akan tanya kepada kalian. Nah, sekarang sudah disimak? Gambar apakah ini? Ketika kehidupan telah berhenti. Di sini, di gambar ini menjelaskan tentang adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama kiamat apa? Sugro. Yang kedua kiamat kubro. Kalau kalian simak dari gambar ini termasuk ke dalam kiamat apa? Kubro apa sugro? Sugro. Sugro itu adalah kiamat kecil ya. Jadi kiamat kecil itu contohnya seperti banjir, gunung meletus, tsunami, apalagi siapa yang tahu? Longsor ya. Nah, itu contohnya. Kalau kiamat kubro yaitu kiamat besar. Kiamat besar itu apa? Kiamat besar itu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, jadi semuanya hancur. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyimak video tentang hari akhir. Jadi kalian semua harus menyimak videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang kami cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita semua akan belajar tentang hari akhir. Setelah kalian menyimak video tadi, Ibu akan mengulas sedikit materi tentang iman kepada hari akhir. Ya. Tadi sudah kalian melihat dalam video ya bahwa hari akhir itu sama dengan hari kiamat. Lalu beriman kepada hari kiamat itu apa artinya? Siapa yang tahu? Beriman kepada hari akhir itu
percaya dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Lalu tadi kalian simak juga bahwa hari kiamat termasuk rukun iman yang ke-5. Ya. Nah, setelah itu tadi kalian simak juga hari akhir itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama kiamat sughra, itu kiamat kecil. Kiamat kecil itu ya berakhirnya sebagian makhluk hidup ya. Berakhirnya sebagian makhluk hidup. Tadi kalian simak juga tentang tanda-tanda kiamat kecil. Ya, yang pertama apa tadi? Kalau yang menyimak pasti tahu. Yang pertama apa? Yang pertama munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Jadi banyak orang-orang yang mengaku nabi. Bahwasanya nabi terakhir itu tidak ada lagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa lagi? Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Selanjutnya, Perbuatan riba banyak terjadi. perbuatan riba banyak terjadi. Lalu apa lagi? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Lalu selanjutnya, tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama ibu tanya Rahab, apa Rahab? Yang pertama, tanda-tanda kiamat besar. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang biasanya matahari terbit dari timur, ya. Hari itu terbit matahari dari barat. Selanjutnya Hana apa? Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Lalu yang ketiga Adara, apa Adara? Turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Lalu selanjutnya boleh Hafiz. Turunnya Imam Mahdi. Turunnya Imam Mahdi. Mahdi. Nah, itu diantaranya tanda-tanda kiamat besar. Atau disebut juga kiamat kubra. Selanjutnya kejadian hari akhir. Ya, diantaranya ada Yaumul Ba'as ya. Siapa yang tahu Yaumul Ba'as itu apa? Ayo coba Salum, apa Yaumul Ba'as itu? Yaumul Ba'as artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihi salam hingga manusia terakhir yang hidup. Betul sekali. Yang kedua boleh Adara coba. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, itu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas. Oke, yang kedua Yaumul Mahsyar. Selanjutnya yang ketiga apa? Ayo Khaila coba. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Selanjutnya kejadian hari akhir yang keempat. Ayo coba Hafiz. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan. Yaumul Mizan adalah hari Penimbangan. Hari penimbangan itu di mana ya mencatat amal perbuatan kalian. Yang selanjutnya boleh Farisa. Kejadian hari akhir yang selanjutnya. Yaumul jaza artinya pembalasan. Yaumul jaza artinya hari pembalasan. Salah. Ada lagi? Sudah.
itu diantaranya kejadian-kejadian hari akhir akan kita alami. Amin. Tadi sudah dijelaskan. Tadi kalian sudah simak video yang menjelaskan tentang hikmah kepada hari akhir ya. Nah, Ibu akan tanyakan kalian dulu. Di situ tadi sudah dijelaskan ya, kalimat tarji ya. Kalimat tarji itu diucapkan ketika apa? Ketika mendapat musibah. Coba Ibu pengen tahu tadi kalimatnya masih ingat? Kalimat tarji? Masih. Apa coba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap musibah kalian ucapkan ya, setiap terjadi musibah kalian ucapkan kalimat tarji. Selanjutnya yaitu hikmah ya, hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhir. Yang kedua, manusia selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, kita memperbanyak amal ibadah. Ya, yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat nanti. Nah, itu diantaranya hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya yaitu Ibu akan mengulas sedikit lagi tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari tentang beriman kepada hari akhir, ya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Ibu akan bagikan kepada kalian, ya, satu persatu. Nanti kalian presentasikan ke depan. Kalian sudah sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan satu orang. Sudah kalian terima tugas dari Ibu? Sudah. Sekarang lihat tugasnya. Coba. Nah, di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Nanti kalian isi ya dari hasil pembelajaran tadi yang kalian simak ya. Nanti setelah itu kalian presentasikan ke depan. Silakan kerjakan.
Silakan bagi yang sudah selesai boleh mempresentasikan ke depan. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2. Boleh, kelompok 2 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Humaira Alfasalum dari kelompok 2. Selanjutnya kita Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Maulana dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Andara Kisah Desti dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rahab Ismail Balad dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kematian? Pada dasarnya, kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan atau makhluk lain, baik laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Terima kasih, itu jawaban dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang siap mempresentasikan ke depan? Kelompok 1, ayo boleh maju. Ayo, boleh dipimpin oleh Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rehana Azaka dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismaudin dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Andina dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ayo, Kaila silakan bacakan hasil diskusi tadi. Mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Mengapa kita harus berbuat baik selama hidup di dunia? Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik untuk dari kita. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pelaku kebaikan adalah penghuni surga. Pelaku kebaikan senang bertaubat dan mensucikan dirinya. Ada lagi? Sudah. Oke, silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya, silakan yang terakhir untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adara dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Muhammad Ilhamdan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fatisah dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan dari
Apa saja pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat di alam kubur? Di sana manusia akan ditanya oleh malaikat tentang Tuhannya, agamanya dan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Sekarang silakan boleh duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 3. Anak-anak, setelah kalian mempresentasikan tadi, alhamdulillah jawaban yang kalian presentasikan tadi jawabannya sangat memuaskan. Sekarang boleh tugas yang ibu kasih tadi boleh kumpulkan ke depan ke meja ibu, diwakili oleh 1 orang tiap kelompok. Boleh dibawa ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari materi tentang hari akhir, ibu dapat simpulkan bahwa setiap yang ada di dunia ini akan binasa, ya, akan kembali ke alam akhir. Alam akhirat itu adalah alam yang kehidupan yang kekal. Jadi setelah kita mempelajari materi tentang ketika kehidupan telah berakhir tadi, ya, yang sudah ibu jelaskan dan sudah kalian simak juga videonya, kalian sudah mempresentasikannya. Ibu berharap dari semua materi yang kita pelajari hari ini kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan beramal soleh. Tadi tanda-tanda kebaikan, ya, perbuatan yang harus kita lakukan agar kita selamat di akhirat nanti. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.